Semangat pagi. Hari ini saya ingin menyanyikan satu buah lagu, satu ayat dari lagu Sion nomor 438. Tuhan selalu pimpin aku. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus, damai surga hidup suci oleh iman padamu, penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku, penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. All the way my Savior leads me merupakan judul asli dari lagu ini. Lagu Sion edisi lengkap menerjemahkan dengan judul Tuhan Selalu Pimpin Aku. Buku lagu yang lain menerjemahkan dengan judul Di Jalanku Ku Diiring. Lirik lagu ini ditulis oleh seorang Kristen bernama Fanny J. Crosby dan ditemani oleh sahabatnya Robert Lowry yang membuat musik untuk melengkapi lirik lagu ini. Fanny J. Crosby adalah seorang Kristen yang tidak dapat melihat. Hal ini terjadi dikarenakan ketika ia berusia 6 minggu, ia mengalami malpraktek yang dilakukan oleh seorang dokter. Meskipun ia tidak dapat melihat, tidak menghalangi dirinya untuk sangat bergantung kepada Tuhan untuk sepanjang hidupnya. Ketika ia muda, Fanny J. Crosby banyak membuat lirik-lirik lagu sekuler. Tetapi ketika ia mulai berusia 40-an tahun, ia mulai untuk membuat lagu-lagu rohani ataupun lagu-lagu gospel. Tentunya tetap bersama dengan sahabatnya Robert Lowry. Latar belakang dari lagu yang tadi saya nyanyikan adalah suatu rasa syukur dari Fanny J. Crosby ketika suatu hari ia sangat membutuhkan uang sejumlah $5. Lalu ia berdoa kepada Tuhan untuk boleh menjawab doanya karena ia sangat membutuhkan uang itu. Tuhan begitu baik, hingga Tuhan mengutus seorang yang tidak dikenal oleh Fanny J. Crosby, seorang asing yang berbaik hati, mengetuk pintu rumahnya dan memberikan uang sejumlah $5, tepat seperti jumlah yang sangat dibutuhkan Fanny J. Crosby pada saat itu. Ia sangat berterima kasih kepada Tuhan dengan mengirimkan orang tersebut. Dan ucapan syukurnya ini dituangkan dalam lagu tadi. Ia bersyukur dalam keadaan susah, Tuhan tetap menuntun jalannya. Tuhan menjadi jawaban doa atas setiap hal yang ia butuhkan. Kita tentunya tidak harus seperti Fanny J. Crosby untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui lagu. Kita dapat terus bersyukur kepada Tuhan. Carilah hal-hal yang dapat Anda syukuri yang sederhana. Mulailah dari hal yang kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan jika Anda sangat rindu untuk memuji Allah, Anda pun dapat menulis lirik lagu dan membuat musiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 25 Maret dengan judul Penampian Petrus dihasilkan dalam pertobatannya. Ayat intinya tertulis dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Penjelasannya, sebabnya begitu banyak orang yang mengaku murid-murid Kristus jatuh ke dalam pencobaan yang berat ialah karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar akan diri mereka sendiri. Disinilah di mana Petrus sudah ditampi dengan seksama oleh musuh. Kalau kita dapat mengerti kelemahan kita sendiri, seharusnya lah kita melihat begitu banyak yang harus dibuat untuk diri kita sendiri, sehingga kita akan merendahkan hati kita di bawah tangan Allah yang berkuasa. Menggantungkan jiwa kita yang tiada berdaya itu atas Kristus,
kita mau melengkapi kurangnya pengetahuan kita dengan hikmatnya, kelemahan kita dengan kekuatannya, keadaan kita yang tiada berdaya dengan kekuasaannya yang tiada berkesudahan. Petrus jatuh karena dia tidak mengetahui kelemahannya sendiri. Dia pikir dirinya kuat. Sekiranya Petrus hidup dengan Allah dalam kerendahan hati, menyembunyikan diri dalam Kristus, sekiranya ia mencari bantuan ilahi dengan tekun, sekiranya ia tidak terlalu percaya diri, sekiranya ia telah menerima petunjuk Tuhan dan mempraktikannya, ia sudah berjaga-jaga untuk berdoa. Sekiranya ia menguji dirinya sendiri dengan teliti, Tuhan sudah pasti memberikan kepadanya bantuan ilahi dan tidak akan perlu lagi penampian iblis. Tidak ada kuasa pada seluruh tentara iblis yang dapat melumpuhkan jiwa yang berharap dengan keyakinan yang tulus dalam hikmat yang datang dari Allah. Perhatian khusus Kristus bagi Petrus itulah yang menyebabkan pemulihannya. Iblis tidak dapat berbuat apapun terhadap pengantaran Kristus yang berkuasa atas segala-galanya. Maka doa yang dinaikkan oleh Kristus bagi Petrus, dinaikannya juga bagi semua orang yang rendah hati dan menyesal karena dosa. Petrus berdosa terhadap terang dan pengetahuan dan terhadap kesempatan-kesempatan yang besar dan mulia. Kepercayaan pada diri sendirilah yang menyebabkan dia gagal. Maka kejahatan inilah juga yang sekarang bekerja dalam hati manusia. Mungkin adalah maksud kita hendak benar dan berbuat benar, tetapi pastilah kita akan sangat bersalah kecuali kita menjadi pelajar-pelajar yang tetap dalam sekolah Kristus. Keselamatan kita satu-satunya ialah dalam hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kembali saya dan kita semua untuk tidak terlalu percaya diri dan jangan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Sama seperti kita dapat belajar dari Petrus, ketika ia jatuh, ia kembali lagi kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk menguatkan saudara-saudaranya. Kita pun sering jatuh, dan hari ini mari kita semakin kuat memohon pertolongan Tuhan, agar hikmat Tuhan menjadi bagian kita, dan kita akan hanya bergantung pada kekuatan Tuhan saja. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Sebagaimana Fanny J. Crosby membuat lirik lagu yang juga merupakan doa kepada Tuhan, mari kita juga membuat puji-pujian kepada Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu-lagu rohani sehingga di mana kita berada dipenuhi dengan suasana surga dan malaikat Tuhan dikirimkan untuk bersama-sama dengan kita. Mari kita terus menggunakan waktu untuk berdoa. Dan saya mengajak kepada Anda, jika Anda rindu untuk didoakan, mari Anda boleh menuliskan pokok-pokok usulan doa tersebut di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya di jam-jam doa khusus, kiranya Tuhan segera menjawab doa-doa kita. Terima kasih banyak. Kita akan kembali meneruskan bacaan renungan pagi kita ini esok hari. Sampai jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati.